Okay, let's start again with the next video. Jadi ini part 2 dari idea development tadi ya. Kita lanjut lagi dengan idea development video 2 dengan membahas tentang siklus inovasi. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kita diskusikan sedikit pada saat idea testing, di mana siklus inovasi itu berbentuk seperti ini ya, dimulai dari build, kita membuat ide, apa yang terjadi pada saat kita build, hasilnya adalah sebuah produk. Produk itu dijual ke pasar dan kita melakukan yang namanya measure ya. Jadi measurement itu, jadi pengukuran itu yang apa yang dihasilkan yaitu data. Data yang dihasilkan dari measurement itu, pengukuran tersebut dipelajari atau learn. Setelah dipelajari, kita menemukan ide baru dan kita akan membuild produk baru, lalu di measure, di learn, dan itu akan menjadi sebuah siklus yang terus-menerus atau looping. Nah, sedangkan di idea development sendiri, siklusnya agak berbeda. Kenapa? Jadi tetap sama, dimulai dari build, lalu measure, lalu learn. Nah, di learn ini ada dua keputusan yang akan diambil. Yang pertama adalah pivot, yang kedua adalah develop. Pivot itu berarti adalah kita mengganti strategi karena produk atau jasa yang kita build tadi tidak berjalan dengan baik, ya. Jadi mengganti strategi biasanya entah kita mencari produk baru atau mengganti pasar baru atau mengganti value yang kita bawa. Nah, selain pivot, jika ide tersebut sudah berjalan dengan baik, kita melakukan yang namanya develop, ya. Jadi itu bedanya pivot dan develop. Nah, bagaimana cara mengukur bahwa ide tersebut atau produk development tersebut diterima dari pasar? Kita menggunakan AARR matrix. AARR matrix, sorry. AARR matrix itu dimulai dari proses akuisisi, ya. Bagaimana cara orang-orang menemukan atau mendapatkan informasi mengenai perusahaan kita. Jadi pada saat kita mengeluarkan produk baru, apakah kita mendapatkan konsumen baru, itu namanya kita melakukan akuisisi terhadap konsumen. Biasa saja dia menggunakan produk lain sebelumnya. Nah, setelah proses akuisisi terjadi, kita kita mengalami yang namanya activation, gitu ya. Activation itu adalah saat dimana konsumen menggunakan produk kita dan menjentikan jari. Oh, okay, ini adalah produk yang saya cari, gitu ya. How quickly can you get people to the aha moment? Aha, gitu ya. Jadi ini produk yang saya cari itu namanya activation. Jadi memperlihatkan value yang kalian berikan dari produk development tersebut kepada konsumen sehingga konsumen merasa yakin bahwa inilah produk yang dicari. Setelah mereka merasa yakin dengan produk tersebut, mereka melakukan yang namanya retention atau pembelian berulang atau return customer. Jadi kalian menghitung di situ berapa persentase orang-orang yang kembali membeli produk kalian. Atau dengan kata lain, berapa persen orang yang tidak menggunakan produk kalian lagi dan kenapa. Setelah masuk ke retention, kalian pasti mendapatkan yang namanya revenue atau pendapatan. Jadi, berapa banyak uang yang kalian dapatkan dari proses akuisisi tadi, berapa banyak uang yang kalian dapatkan dari idea development tadi, dan bagaimana kalian terus meningkatkan value atau nilai yang kalian berikan kepada konsumen. Dan terakhir adalah referral. Referral itu adalah proses di mana konsumen mereferensikan produk kalian kepada orang lain atau yang tadi kita sebut dengan word of mouth, ya. Ini adalah cara kita mengukur dari idea development, ya. Saya ulangi lagi, ini adalah ini kurang satu, AARR matrix. Nah, kita lihat nih, siklusnya seperti apa sih yang dilakukan pada saat develop. Ini akan berhubungan dengan tugas kita yang kedua nantinya. Jadi tadi ini build, measure, learn. Di learn itu ada dua keputusan yang diambil, either kita pivot atau develop. Pada saat kita develop, ada 3 hal yang akan kita lakukan. Pertama adalah adapt, beradaptasi dengan baik itu kondisi pasar ataupun kondisi internal sumber daya yang kita miliki, baik itu kita berdiri sendiri di perusahaan kecil yang dipecah dari perusahaan induk kita, ataupun kita masih ada di perusahaan induk kita, beradaptasi untuk memperhitungkan sustainability atau keberlangsungan dari ide ini di masa depan. Setelah itu kita melakukan akselerasi, jadi percepatan. Produk ini sudah terjual nih. Nah, yang akan kita lakukan adalah percepatan supaya produk ini lebih banyak digunakan di masyarakat, lebih dikenal di masyarakat dengan
tentu saja strategi yang paling masuk di sini adalah marketing strategy. Nah, setelah itu kita menggunakan yang namanya mengeksploitasi semaksimal mungkin sumber daya yang kita miliki, mengeksploitasi semaksimal mungkin konsumen-konsumen kita, sehingga value kita hadir di pasar dan market share kita juga tertanam di pasar. Nah, itu adalah tiga proses yang kita lakukan setelah kita melakukan develop ini. Ingat, ini akan berhubungan dengan tugas kita hari ini. Dan terakhir, slide terakhir hari ini akan membahas tentang mengembangkan keunggulan kita. Nah, ini berhubungan dengan exploit ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mempertahankan pandangan yang jelas terhadap tujuan, nilai, dan standar. Ingat, yang dicari konsumen adalah kepuasan. Selama kita bisa memberikan kepuasan kepada konsumen, berarti konsumen akan kembali menggunakan produk kita. Nah, apalagi yang terjadi berikutnya, yaitu pada saat penjualan meningkat, berarti kebutuhan kita sendiri untuk sumber daya kita sendiri juga meningkat, terutama adalah tim. Jadi tambahlah tim kalian. Nah, masalah dengan penambahan tim ini adalah biasanya mereka semua terfokus dengan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, jadi operasional mereka sehari-hari, sehingga biasanya mereka melupakan bahwa mereka harus melakukan inovasi. Nah, itulah gunanya kita untuk mempertahankan budaya inovatif dalam perusahaan. Dengan melakukan 3 hal ini, jadi tadi siklus idea development itu dan siklus inovasi itu akan terus berputar, tidak akan terputus, ya. Dan kita harus ingat bahwa perusahaan-perusahaan di zaman sekarang, di millennials era, itu memiliki satu senjata utama, yaitu inovasi. Apabila kita berhenti untuk menginovasi, okay, nothing you can do. So innovate or die. Okay, that's as my closing as well. You have to remember, innovate or you have to die or leave the industry. Itu adalah semua materi dari idea development hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas idea development. Sampai jumpa lagi.